Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Sungguh beruntung orang yang banyak diam. Ucapannya dihitung sebagai makanan pokok. Tidak semua yang kita ucapkan ada jawabnya. Jawaban yang tidak disukai adalah diam. Sungguh mengherankan orang yang banyak berbuat aniaya, sementara meyakini bahwa ia akan mati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran 1. Iman terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. 2. Islam menyerukan kepada sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di kalangan individu masyarakat Muslim. 3. Termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari selainnya. 4. Berlebih-lebihan dalam pembicaraan dapat menyebabkan kehancuran, sedangkan menjaga pembicaraan merupakan jalan keselamatan. 5. Islam sangat menjaga agar seorang muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap kondisi. 6. Tidak memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan, karena hal tersebut dapat menyeret kepada perbuatan yang diharamkan atau yang makruh. 7. Termasuk kesempurnaan iman adalah menghormati tetangganya dan memperhatikannya serta tidak menyakitinya. 8. Wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak dan beramar ma'ruf nahi munkar. 9. Memuliakan tamu termasuk di antara kemuliaan akhlak dan pertanda komitmennya terhadap syariat Islam. 10. Anjuran untuk mempergauli orang lain dengan baik. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Arba'in, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika seseorang hendak berbicara maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, silakan diucapkan. Jika dia merasa ucapan tersebut ada mudaratnya atau ia ragu, maka ditahan, jangan bicara. Sebagian ulama berkata, seandainya kalian yang membelikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih banyak diam daripada berbicara. Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti berkata dalam kitabnya, Raudah al-Uqala wa Nazah al-Fudala. Orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada bicara, karena betapa banyak orang yang menyesal karena bicara dan sedikit yang menyesal karena diam. Orang yang paling celaka dan paling besar mendapat bagian musibah adalah orang yang lisannya senantiasa berbicara, sedangkan pikirannya tidak mau jalan. Beliau berkata pula, orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Dia perlu menyadari bahwa dia diberi dua telinga, sedangkan diberi hanya satu mulut, supaya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sering kali orang menyesal pada kemudian hari karena perkataan yang diucapkannya, sementara diamnya tidak akan pernah membawa penyesalan. Menarik diri dari perkataan yang belum diucapkan itu lebih mudah daripada menarik perkataan yang telah terlanjur diucapkan. Hal itu karena biasanya apabila seseorang tengah berbicara maka perkataan-perkataannya akan menguasai dirinya. Sebaliknya, bila tidak sedang berbicara maka dia akan mampu mengontrol perkataan-perkataannya. Demikian. Semoga Allah melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Solawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya,